warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak ibu jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu memberikan rahmatnya, yang selalu memberikan karunia-Nya, yang selalu memberikan anugerahnya kepada kita dalam kehidupan ini. Kita berharap dan berusaha semaksimal mungkin, mudah-mudahan pemberian nikmat anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala bisa kita jalankan sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya, ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada hari ini kita teruskan kajian kita surah Maryam ayat ke-51. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Dan kami anugerahkan, kata Allah, wadhkur, dan ingat, ini adalah perintah Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW untuk menceritakan, mengingatkan tentang kisah Nabi Musa fil kitab yang ada di dalam Al-Quran, Innahu kana mukhlasan, sesungguhnya dia Nabi Musa alaihissalam adalah seseorang yang dipilih oleh Allah. Jadi di antara makhluk Allah pada zamannya, Nabi Musa adalah manusia yang dipilih oleh Allah, yang terpilih, ya tentunya dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana rasulan, dan dia juga menjadi seorang rasul, nabiyyan, dan juga menjadi seorang nabi. Memang ada yang membedakan antara nabi dan rasul. Nabi itu katanya seseorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Itu nabi. Kalau rasul, seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah melalui malaikat Jibril, kemudian disuruh menyampaikan kepada manusia, itu namanya rasul. Ada yang mengatakan seperti itu. Bapak ibu rahimani wa rahimakumullah, ini kita masuk ke bagian yang keempat dari pembahasan surah Maryam ini. Yang pertama adalah bagian pertama cerita Nabi Zakaria beserta anak beliau Nabi Yahya. Yang kedua, bagian kedua adalah kemarin cerita Siti Maryam dengan Nabi Isa alaihissalam. Yang ketiga, cerita Nabi Ibrahim alaihissalam bagian ketiga. Bagaimana kemarin diceritakan oleh Al-Quran dalam surah Maryam ini tentang dialog beliau dengan orang tua beliau.
Yang pada kesimpulannya kemarin kita menyimpulkan di antara amalan Nabi Ibrahim itu adalah sering berdoa, sering berdoa. Dan ada satu hal yang diingatkan oleh salah seorang ulama tentang doa ini. Pun kadang memperpanjang masalah doa, cuma ada satu yang bisa ulun ambil kesimpulan, bahwa anda kadang-kadang kita dalam berdoa itu kita fokus terhadap apa yang kita minta, yang itu wajar. Tapi ada satu hal yang kita kadang-kadang tidak sadari, adalah doa itu ibadah. Doa itu ibadah. Kita kadang-kadang tidak sadar. Lalu pada hendak berdoa panjang, padahal doa itu ibadah. Yang namanya ibadah itu dapat pahala kalau dilakukan dengan ikhlas. Itu kadang-kadang yang tidak kita sadari. Kita tahunya berdoa itu adalah meminta, kan seperti itu biasanya. Nah, padahal kata ulama, salah seorang yang mengatakan itu adalah Syekh Asy-Sya'rawi rahimahullah dalam tafsir beliau, itu yang harus kita sadari gitu. Doa itu adalah ibadah. Maka ada yang mengatakan mukhul ibadah, otaknya ibadah. Ya luar biasa. Semakin panjang doa kita, semakin panjang berarti ibadah kita. Semakin banyak kita dapat pahala. Nah, itu kira-kira dalam kisah Nabi Ibrahim. Kemudian tentang Nabi Musa, ini bagian yang keempat dalam surah Maryam ini. Memang ada ulama yang mengomentari bahwa surah Maryam ini penuh dengan tarbiyah usariyah. Di sana banyak pendidikan keluarga, karena banyak bercerita tentang keluarga. Banyak bercerita tentang keluarga, bagaimana menjadikan keluarga yang soleh dan solehah, ada di dalam surah Maryam. Nah, yang keempat ini insya Allah kita berbicara tentang Nabi Musa alaihissalam. Siapa Nabi Musa itu? Kemudian di sini mufassir menjelaskan berapa kali Nabi Musa itu disebutkan namanya di dalam Al-Quran. Kemudian bagaimana sifat khalqiyah dan khuluqiyah, sifat bentuk tubuh Nabi Musa itu, dan bagaimana akhlaknya Nabi Musa. Kemudian tentang Nabi Musa sebelum diangkat menjadi nabi. Kemudian bagaimana Nabi Musa itu diangkat menjadi nabi, dan dakwahnya Nabi Musa kepada Fir'aun dan kaumnya. Kemudian diceritakan lagi nanti dalam Al-Quran tentang bukti-bukti dan mukjizat Nabi Musa. Ada 9 kan di dalam Al-Quran itu dijelaskan mukjizat Nabi Musa itu ada 9. Bagaimana ketika Nabi Musa berhadapan dengan tukang sihir, dan bagaimana Nabi Musa bisa selamat dari kejaran Fir'aun, dan bagaimana Nabi Musa ingin melihat Tuhan. Nabi Musa ingin melihat Tuhan, dan bagaimana cerita Nabi Musa dengan seorang hamba salih di dalam surah Al-Kahfi. Kemudian apa sebenarnya yang bisa kita ambil dari semua itu? Jadi ini dijelaskan oleh mufassir. Yang benar kita membaca lebih baik. Mudah-mudahan ini menjadi kita semakin kuat iman kita, semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang Nabi Musa alaihissalam, nama beliau Musa bin Imran. Musa bin Imran. Lain dengan keluarga Imran yang diceritakan dalam surah apa itu yang kedua? Nah, surah Ali Imran berbeda. Bukan Imran itu cuma sama nama saja. Itu cuma sama nama. Jadi bukan itu ayahnya. Kemudian yang ketiga, masa Nabi Musa diangkat menjadi rasul itu kapan? Yang ada di
menjelaskan dalam Al-Quran adalah kana sabiqan ala Nabiillah Daud alaihissalam. Nabi Musa itu sebelum zamannya Nabi Daud alaihissalam, sebelum zamannya Nabi Daud alaihissalam. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang itu, cuman secara singkat seperti itu. Jadi Nabi Musa sebelum zamannya Nabi Daud alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam disebutkan di dalam Al-Quran itu nama beliau sebanyak 136 kali. Paling banyak Nabi disebutkan itu Nabi Musa 136 kali di dalam 34 surah. Dalam 34 surah. Nyaman benar baik. Ulama sudah meneliti itu, ulang lagi kita mencari ya Allah. Di antaranya dalam surah Al-Baqarah, Al-Maidah, Al-A'raf, Yunus, Harun, Ibrahim, Isra, Al-Kahfi, Maryam, Taha, Al-Mu'minun, Al-Furqan, Asy-Syu'ara, An-Naml, Al-Qasas, As-Saffat, Ghafir, Az-Zukhruf, Ad-Dhariyat, An-Nazi'at. Antaranya itu tentang sebutan nama Nabi Musa alaihissalam. Kemudian tentang kedudukan Nabi Musa alaihissalam, banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan, diantaranya dalam surah Al-Ahzab, tadi dalam surah Maryam, mukhlasan. Beliau itu Nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sekian banyak orang. Yang kedua dalam surah Ahzab dijelaskan wa kana 'indallahi wajihan. Nabi Musa alaihissalam di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau wajih itu artinya sahibul makanah wal manzilah ar-rafi'ah, punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, punya kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam surah Maryam tadi disebutkan mukhlasan, ay anna Allah Ta'ala istafahu wastakhlasahu. Allah memilih Nabi Musa alaihissalam di antara banyaknya hamba-hamba Allah saat itu, antara banyaknya hamba Allah. Kemudian dalam surah Maryam tadi juga dikatakan rasulan nabiyya, menjadi rasul dan menjadi nabi. Kemudian dalam surah An-Nisa dijelaskan ayat 164 wa kallamallahu Musa takliman, nabi yang pernah berdialog dengan Allah secara langsung. Karena Allah katakan wa qarrabnahu najiyya dalam ayat ke-52, ay ulu makanihi, Nabi Musa itu sangat tinggi posisinya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami, dalam surah Al-A'raf. Saya, kata Allah, memilih kamu wahai Musa alaihissalam dari sekian banyak manusia untuk aku jadikan sebagai rasul dan bisa berdialog langsung denganku, kata Allah. Wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha. Banyak ayat yang berkaitan dengan kelebihan Nabi Musa. Sehingga ada yang ayat Taha itu, surah Taha, wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni. Dan diantaranya adalah Nabi Musa Nabi yang paling sabar, sehingga dimasukkan ke dalam Nabi Ulul Azmi. 5 Nabi Ulul Azmi. Fasbir kama sabara ulul azmi minal rusul. Itu diantara kedudukan atau kelebihan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian sifat bentuk tubuh Nabi Musa khalqiyah di dalam Al-Quran itu dijelaskan di dalam surah Al-Qasas. Allah berfirman, wa dakhala al-madinata ala hini ghaflatin min ahliha
sedang berjalan di kota di saat orang-orang sedang tidak banyak, mungkin zuhur atau waktu malam. Para mufassirin berbeda pendapat. Ada yang mengatakan di waktu orang tidur siang, Nabi Musa berjalan di tengah kota. Ada yang mengatakan di malam hari. Fawajada fiha rajulani yaqtatilani. Kasus. Maka beliau bertemu dengan dua orang laki-laki yang sedang berkelahi. Berjalan-jalan di kota, ada orang berkelahi berdua. Hada min syi'atih wa hada min aduwih. Satu orang dari golongan Bani Israel dan satu orang dari penduduk asli Mesir, orang Kipti. Berdua ini berkelahi. Bertemu Nabi Musa sedang berjalan dengan orang berkelahi. Fastaghathahu alladhi min syi'atih. Lalu yang merasa keteteran ternyata dari orang Bani Israel, lalu meminta bantuan lawan Nabi Musa, karena satu kaum, jangan bahasa kita ini sama pada Banjar mungkin kayak itulah istilahnya lah. Maka dia meminta bantuan kepada Nabi Musa, alalladzi min aduwwih, untuk mengalahkan musuhnya. Fawakazahu Musa, maka Nabi Musa pun membantu. Fawakazahu, maka menamparlah Nabi Musa lawan musuhnya tadi orang Kipti. Faqadu alaih, sekali ditampar mati musuh. Berarti ini kencang orang ini yang lain. Cuma kata Baniyak hendak membunuh, kata sekali menampar baik mati. Coba bayangkan kira-kira berarti orang ganal tamparannya. Nah, harus tidak mungkin. Jadi itu salah satu kekuatan. Lain nang bahasa orang bahar itu. Ramaita idramaita walakin Allah ramak, ya tamparakan itu ramak, yang itu Quran yang diselesai dia namakan. Ya kalau ramak nampar bilungka. Coba nampar tiang listrik. Namanya. Itu Quran yang disalahkan gitu nah. Niat hati ramak, ya jadi ramak tuh bang kayak bilungka. Itu disalahkan. Ada boleh. Faqadha alaihi, maka mati nang ditampar. Padahal membantu kawan bangsa suku aja jaga bahasa kita nih bangsa Bani Israel ini. Kada besing aja nak membunuh. Setelah mati hanya sadar. Qala Nabi Musa berucap, "Hada min amali syaitan." Nah, jangan kita salah makanya. Tegang. Ini gawian syaitan. Aduh ya, jangan. Innahu aduwwun mudhillun mubin. Karena syaitan itu musuh yang menyesatkan dan nyata. Ingatkan kepada kita. Jadi di sini Imam Ibnu Ishaq, seorang ahli sejarah Muslim, itu mengatakan bahwa kata beliau, ayat ini menandakan kekuatan tubuh Nabi Musa itu. Kuat orangnya. Mungkin ada pulang kesana meminumi kambing kalau batu orang kada kau mangkat sini kau mangkat kencang. Jadi mana kencang tuh amalan Nabi Musa. Kayak amalan Nabi Musa. Wa kana Musa qad utiya bastah bil khalqi wa shiddah bil batshi. Nabi Musa ini postur tubuh sidin kekar, kuat. Kalau sudah kekar itu biasanya pasti kuat. Ya Allah. Kata beliau di sini, sebenarnya Musa alaihissalam tidak berniat untuk membunuh, cuma hendak mengalahkan saja. Cuma itu tadi memang saking kuatnya sekali tampar mati Musa. Di dalam hadis Rasul menjelaskan, amma Musa fa Adamun jasimun sibtun. Ajar Nabi kita Musa itu orangnya jasim itu awak ganal. Cara
bahasa kita harus apa ya, panjang besar ya Pak Ji, oleh panjang besar ya, jasim sabtun nih, bahu lebar, yang panjang besar itu bahu lebar. Kalau warna kulit sidin adamun, nggak kayak kita aja sawo mantah lawan sawo matang, kira-kira kayak itu ada. Di dalam waktu Nabi Isra dan Mi'raj, Nabi kita waktu Isra, waktu Mi'raj alaihissalam itu bertemu kan dengan Nabi Musa. Ya, kisahnya dalam Bukhari itu Nabi menjelaskan, ra'aitu lailatan usriya bi ra'aitu Musa rajulan adam tiwalan ja'dan, kenal awak tinggi, rambut ikal. Nah, ikal itu apa? Keriting kah? Keriting lah. Nah, orang dalam biunya berkeriting itu ikal. Ikal, membanjang ikal. Itu bentuk tubuh dia. Nah, kemudian akhlak beliau, Al-Quran menjelaskan tadi muru'ah, suka menolong. Jadi Nabi Musa itu menolong suku beliau tadi dikira sidin itu memang dalam kebenaran, dalam ahli tafsir itu. Ternyata memang itu dasar wanga orangnya. Karena sekali pulang pengalahian, ada kita kisahnya dalam Quran itu dijelaskan wanga pengalahian. Dikira Nabi Musa ini menolongi ini orang baik nang dizalimi kan dikira. Sekarang ini kan esoknya iya pulang pengalahi pulang. Nah berarti kan tiap hari pengalahi itu wanga namanya. Ya wanga, nakal kalau bahasa gitu, nakal, muruah. Jadi antara muru'ah itu adalah suka menolong orang. Jadi melihat orang pina lemah ditolong. Ada tahun yang ditolong nih bujur kah kadang. Tadi itu sekalinya kada bujur yang ditolong ya Allah. Pengalahian orangnya. Jadi saking penolongnya itu kada lagi memperhatikan apakah orang yang ditolong ini, kata mufasir di sini, apakah orang yang ditolong ini dalam benar atau kada. Yang penting tolong dulu, jangan bahasa kita tolong dulu. Perampok umpamanya anak lawas, yang penting tolong dulu. Nah itu disesahai orang anak lawas, tolong sini tempat bejokong ini tolong sini. Nah kalau tahu pada perampok, nah istilahnya kan udah kayak gitu tuh. Jangan, yang penting tolongnya dulu. Di antaranya kisahnya yang terjadi dalam surah Al-Qasas itu Allah jelaskan saking Nabi Musa ini suka menolong itu apa? Fasaqalahuma, waktu Nabi Musa keluar dari Mesir masuklah sidin ke daerah Madian, maka melihat dua orang perempuan yang selalu menahan kambingnya ini supaya jangan hambur menghadangi giliran apa? Meminumi. Nabi Musa kada purun melihat itu. Nah, jiwa penolong itu kan gitu. Kada nyaman melihat orang. Akhirnya sidin menolongi. Fasaqalahuma thumma tawalla ila dhilli. Imbah menolongi orang kada minta apa-apa. Imbah tolongi sudah ya, jauh sini lagi. Penongai pulang di bawah pohon kayu. Kan tanpa pamrih jalan lah. Jadi muru'ah itu diantaranya kata ulama suka menolong orang tanpa pamrih, kada mengharap apa-apa. Ya juga orang menolong itu ada yang diharapkan apakah itu ya Allah. Nah macam pintu hak umpamanya kan umpamanya ya Allah. Thumma tawalla ila dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Itu sifat Nabi Musa. Kemudian di antara sifat sidin adalah al-wafa bil ahdi, tepat janji. Kada mau mengingkari janji. Kalau sudah berjanji ya sudah. Ini diceritakan ketika orang tua dari dua perempuan tadi ingin mengawinkan beliau, kan gitu. Kalau dalam Al-Quran itu ceritanya. Lalu meminta maharnya itu Nabi Musa bekerja selama 8 tahun. Biar calon mertua nih. Ya maharnya ikam kawin dengan anakku. Tapi ikam maharnya 8 tahun begawi lapor. Kalau bisa ikam 10 itu lebih bagus. Sehingga
Diceritakan dalam surah Al-Qasas ini, qala orang tua yang dua perempuan yang ditolongi meminumkan kambing mereka, inni uridu an unkihaka, aku hendak menikahkan kamu, ihdat nataini hataini, salah satu dua anak perempuanku ini, ala an ta'jurani samaniya hijaj, maharnya yang bahasa gitu lah, ikam bekerja 8 tahun nono mulai ini kira-kira ada kan hakun maharnya begawi mintu 8 tahun kira-kira ya. Ya tergantung lah ya lah, mintu hanya sugih kondisinya kira-kira, mintu hanya miskin bisa ada maunya ya lah, tapi tergantung ya, kalau cintanya sudah melekat tai kambing itu secoklatnya jurung bahal itu lah. Fa'in atmamta asyran famin indik, kalau kamu bisa sampai 10 tahun, wah itu bagus benar cara bahasa kita tuh. Wa ma uridu an asyukka alaika, nah sebenarnya ujar calon mertua tadi, aku kan hendak mempersulit kamu. Satajiduni insyaallah minas salihin, maka engkau nanti akan melihat aku ini termasuk orang-orang baik gitulah, insyaallah. Qala, Nabi Musa berkata, dzalika baini wa bainak, cara bahasa gitu, ulun terima perjanjian itu. Ayyumal ajalaini qadaitu fala udwana alayya, nanti yang dua macam itu terserah aku lah memilih, anak 8 tahun ke atau 10 tahun kayaknya keputusannya, pokoknya kedua-duanya itu terima aja. Cuman bila ulun memilih 8 tahun jangan diingkari ya 8 tahun, bila ulun memilih 10 tahun yang 10 tahun. Fala udwana alayya wallahu alama naqulu wakil, yang menjadi saksi perjanjian kita ini jalan Nabi Musa alaihissalam hanya Allah. Artinya ulun percaya pian harus percaya lawan ulun, yang itu bahasa kita kira-kira itulah. Nah itu akhirnya apa, Nabi Musa falamma qada Musa al-ajala, manakala sudah Nabi Musa alaihissalam menyelesaikan masa waktu yang ditentukan, wasara bi ahlihi, maka Nabi Musa pun pergi, udah berpisah dengan mintuhanya, pulakan ke Mesir. Ini kan di Madian. Madian itu sebelah utara dari Mesir, arah ke barat. Apa ngaranna itu? Utara arah ke barat itu apa? Apa ngaranna? Bahari arah anu tuh ada. Barat daya lah. Utara arah ke barat, barat daya lah. Nah, ulun hafal tuh Tenggara aja, karena kita ini Tenggara aja terus. Indonesia ini kan Asia Tenggara. Pelajaran SD kelas berapa itu baru. Ya Allah. Masya Allah ingatan sini luar biasa. Pokoknya utara arah ke barat. Di antara utara dengan barat. Itu kota Madian, jadi dari Mesir ke atas. Mesir itu Afrika bagian utara. Ya Allah. Yang bagian utara. Maka beliau pun pergi, ingin kembali ke Mesir dengan keluarga, dengan istri beliau. Anasa, nah dalam perjalanan anasa bijani bituri naro, Allah berfirman dalam surah Al-Qasas, beliau melihat di kaki bukit Tur itu ada api yang menyala. Di Arab itu Bapak Ibu, di padang sahra itu kebiasaan orang Arab, kalau mereka dalam perjalanan di padang pasir malam hari, kalau mereka singgah, mereka pasti menyalakan api dengan tujuan dua. Yang pertama, biasanya kalau menyalakan api itu kalau ada orang lewat, dia pasti akan datang ke situ, jadi ada kawan. Yang kedua, mengusir serigala kalau. Yang ketiga, kalau musim dingin memanasakan apa? Nah, itu kebiasaan orang Arab. Jadi dalam perjalanan dari Mesir ke Madian, di malam hari Nabi Musa melihat ada api di kaki bukit Tur Sina. Qala li ahlihim kuthu, ujar beliau berucap kepada istri beliau, ikan begana sini, cara bahasa kita tuh. Inni anastu nara, aku melihat ada sana cahaya api. Aku hendak ke sana, cara bahasa kita nih.
la'alli atikum minha bi khabarin. Siapa tahu ada kabar, ada orang di sana, ada kita bakawan dalam perjalanan singgah jak bahasa itu tuh. Nah, satu, au jadwatin minan nar, atau nanti aku bisa minta dari api itu supaya kita kalau berjalan, atau supaya kita bisa jual baru di api unggun jak bahasa kita lah. Nah ini, jadi Nabi Musa syahid kita di ayat ini adalah beliau menepati janji. Kemudian beliau orang yang cerdas. Beliau orang yang cerdas. Dijelaskan di dalam surah Taha. Ketika berdialog dengan Fir'aun, begitu Nabi Musa datang kepada Fir'aun, mendakwahi Fir'aun bahwa Fir'aun ini bukan seorang Tuhan, yang Tuhan sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun bertanya, qala fama balul qurunil ula. Kata Fir'aun, hikam jaka bahasa kita ini mengajak aku mendakwahi supaya menyembah Tuhan. Orang-orang terdahulu itu pakai ya pakai sahnya. Orang-orang terdahulu itu pakai ya pakai sahnya. Nah, qala ilmuha inda rabbi fi kitab. Nabi Musa menjawab, itu urusan Allah Ta'ala, ada catatannya itu. La yadhillu rabbi wa la yansa. Tuhanku tidak akan pernah salah dan tidak pernah lupa. Alladzi ja'ala lakumul arda mahdan wa salaka lakum fiha subula. Tuhanku itu ya Allah yang menjadikan bumi ini untuk kalian bisa bertebaran di bumi ini kemana aja. Ini memperkenalkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Fir'aun. Wasalaka lakum fiha subula. Di bumi ini banyak jalan-jalan dibikinkan oleh Allah. Karena ada yang gunung kan, kalau gunung ada di jalannya, ada yang datar. Wa anzala minas sama'i ma'an. Tuhanku itu ialah yang menurunkan hujan dari langit. Wa akhrajna bihi azwajan. Setelah turun hujan, kamu melihat setelah turun hujan lalu bumi menjadi subur dan tumbuhlah min nabatin syatta, berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Itu Tuhanku. Qulu war'au an'amakum. Maka makanlah dari tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi. Kemudian gembalalah binatang-binatang ternak kalian. Inna fi dzalika laayatin liulil nuha. Itulah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau berpikir, punya otak. Jadi Nabi Musa mengajak berdialog dengan Fir'aun itu memakai karena Fir'aun ini pintar juga. Mengkada pintar jadi raja. Jadi Nabi Musa di situ menggunakan apa yang ada di sekitar Fir'aun, berhujjah tentang bumi, tentang hujan, tentang tumbuh-tumbuhan, supaya Fir'aun dan kaumnya ini bisa sadar. Jadi orang kafir itu kada perlu diberi hujjah buat kita pakai alasan ayatnya ini. Yang mereka lihat, yang mereka dengar, dan yang mereka rasakan itu jadikan sebagai hujjah, sebagai argumentasi kita. Kalau masih ingat cerita, jadi pada suatu saat ada Muktamar Duali, konferensi internasional di Inggris, tahunnya orang gedenya, itu cerita para pemuka agama itu berkumpul, termasuk diantaranya Syekh Sya'rawi yang diutus oleh Anwar Sadat pada zamannya, karena beliau Anwar Sadat itu menjabat sebagai Menteri Wakaf. Syekh Sya'rawi itu orang mufassir, diutuslah beliau ke sana mewakili dunia Islam, orang Arab. Pada saat itu orang-orang Yahudi ada juga di sana. Jadi di saat waktu di luar waktu untuk berdialog itu, orang tokoh-tokoh Yahudi ini ingin bertemu dengan Syekh Sya'rawi rahimahullah, ingin bertemu, ingin menguji kecerdasan dan ilmu Syekh Sya'rawi rahimahullah. Akhirnya beliau setuju.
Di saat pertemuan itu terjadi, lalu orang Yahudi ini berkata, wahai guru, wahai syekh, jangan bahasa kita itulah, kami orang-orang Yahudi itu lebih mulia daripada buhan-buhan tiang. Kami lebih mulia. Kenapa? Karena banyak nabi-nabi dari Bani Israel. Kami banyak di sini nabi. Tiang ini Nabi Muhammad aja, Sekong aja. Kami banyak. Tapi dengan kecerdasan beliau menjawab, banyaknya nabi berarti kata beliau banyaknya dokter. Ya. Banyaknya dokter berarti banyaknya penyakit. Nama obatnya bukan kami banyak penyakit, jadi banyak nabi yang diturunkan. Ya, orang kalau banyak dokter buat kesana kemarin penyakitnya banyak. Kalau kami kan umat Nabi Muhammad itu karena banyak penyakit. Sekong aja nabi cukup ya sudah selesai. Bukan kami menjaga nabi itu karena banyaknya penyakit di dalam hati. Bukan kami kalah si Yahudi. Kemudian si Yahudi berkata, kalau begitu Syekh, nanti malam diajak makan malam di restoran termahal di Inggris. Diajak makan malam. Kita kan dibawa orang makan malam di restoran termahal itu lambat menawari kira-kira ya Pak. Hanya mungkin seumur hidup sekali. Kata beliau, saya tidak merasa aman kalau kalian ajak saya makan di restoran yang manapun. Seperti yang terjadi pada Nabi saya dulu pernah diracuni oleh seorang perempuan Yahudi. Ya, kan Nabi itu kan diracuni oleh seorang perempuan Yahudi dari Khaybar. Dikasih apa namanya? Kambing. Ya kan? Yang ada racun. Saya tidak merasa aman kalau kalian mengajak saya makan. Seperti dulu pernah Nabi kami diracuni oleh orang kalian. Di apa namanya hujahnya itu mengena gitu. Nah, jadi Nabi Musa ini orang yang cerdas. Nabi Musa orang yang cerdas. Jadi beliau mengajak Fir'aun itu berdialog dengan apa yang ada di sekitar. Bukan ayatnya ini Quran kan. Nah, kalau dengan orang kafir mereka kan tidak paham. Ya kan? Tapi berdialog dengan yang ada di sekitar mereka. Kemudian Nabi Musa alaihissalam seperti para nabi-nabi itu selalu al-luju ilallah wal yakin. Keyakinan mereka kepada Allah itu kuat sekali. Walaupun dalam kondisi yang secara manusiawi itu mungkin terucap ucapan-ucapan yang kada manusiawi. Tapi seorang nabi tidak yakin. Kenapa? Di saat terjadi beliau dan kaum beliau dikepung, ya sudah di belakang musuh, di depan lautan, ya kan? Sehingga kaumnya mengatakan inna lamudrakun. Nah, sudahlah, habis dah kita nih. Karena dalam tafsir itu dijelaskan kaum Nabi Musa itu 600.000 yang beliau bawa lari keluar dari Mesir itu 600.000 orang. Di antara mufassir mengatakan Fir'aun mengejar dengan 1 juta tentara. Sudah begitu di depan ada lautan, di belakang musuh yang lebih banyak. Ya kebahasan, habislah kita sudah. Apa jawaban Nabi Musa? Qala kalla, kata inna ma'ya rabbi sayahdi. Jangan. Karena aku punya Tuhan yang akan memberikan petunjuk. Tenang aja bahasa kita nih, panglima nih, tenang aja panglima. Tuhanku pasti memberi petunjuk. Kada galagapan tuh, kada ayo, gila kayak apa kita nih, kada. Justru menenangkan kepada kau. Karena keyakinan kepada Allah itu sangat tinggi. Tenang aja. Inna ma'ya rabbi sayahdin. Dalam surah Asy-Syu'ara itu dijelaskan. Aku punya Tuhan dan Tuhanku pasti pasti akan memberi petunjuk. Kalimat kalla itu membuat keyakinan. Dah, kalau kayaknya sudah selesai dah kita. Oh, jangan ada. Jangan bahasa itu ada. Aku punya Tuhan yang akan memberikan petunjuk. Kemudian Nabi Musa itu
Di antara sifat beliau adalah sangat senang berdialog dengan Allah. Senang. Kalau kita kan dialog dengan Allah waktu kita sholat dan membaca Al-Quran. Coba kita lihat. Allah bertanya, wa ma hiya biyaminika. Allah bertanya, wahai Musa, padahal Allah tahunya, apa yang ada di tangan kananmu itu? Apa yang Nabi Musa pegang itu adalah tongkat. Sebenarnya jawaban yang sudah jelas, tongkat. Selesai kan? Tapi saking nyamannya Nabi Musa berdialog dengan Allah, Nabi Musa menjawab tidak hanya tongkat. Qala hiya asaya, ujar Nabi Musa, ini tongkat ulun. Mestinya yang situ sudah cukup. Karena pertanyaan apa yang ada di tangan kanan, jawabannya sudah tongkat. Selesai kan? Tapi kata Nabi Musa ingin berpanjang-panjang berdialog dengan Allah. Apa kata beliau? Atawakkal 'alaiha. Memadahkan gunanya tongkat ini lah. Padahal jawabannya cukup, tongkat aja selesai kan? Tapi kata atawakkal 'alaiha, kata Nabi Musa. Tongkat ini aku bisa membantu aku berjalan. Satu. Wa ahussu biha 'ala ghanami. Dan yang kedua, sampai kah? Dan yang kedua, kata Nabi Musa, gunanya tongkat ulun ini ahussu biha 'ala ghanami. Ketika dulu aku menggembala kambing, kan surah maharnya kan kerja menggembala kambing dengan mintuha itu dulu itu. Aku bisa memukul-mukul daun yang tinggi di pepohonan sehingga daun itu jatuh dimakan oleh kambing. Ahussu biha 'ala ghanami. Ada yang mengatakan bisa tongkat ini dipergunakan untuk memburu kambing. Memburu kambing. Orang memburu kambing itu aneh Pak. Sama orang memburu itik. Tongkatnya arah ke sana, yang diusul-usul ke sana. Ya kan? Tongkatnya kayak gimana Pak? Aturannya kan menyuruh ke sana, kadang menyuruh ke sana menghalangi. Nah, kira-kira itu dulu yang bisa. Waliya fiha ma'aribu ukhra. Dan masih banyak kata Nabi Musa gunanya, karena saking nyamannya berdialog dengan Allah itu Nabi Musa dulu panjang-panjang. Nah itu. Kira-kira itu dulu yang bisa orang sampaikan. Mudah-mudahan nanti kita sambung panjang Pak kisah Nabi Musa. Kata Bapak Allah. Ceritanya luar biasa. Ini semua diambil dari ayat-ayat Al-Quran. Jadi ada namanya Mausu'ah Tafsir Al-Mawdu'i. Jadi tafsir tematik ya. Jadi mawdu' Quran itu, judul-judul Al-Quran. Dan banyak 34 jilid. Benar. Luar biasa. Karya bukan satu ulama, kumpulan dari beberapa ulama. Jadi kita ini nyaman benar ini tuh. Nyaman benar tinggal membaca, merenungi. Mudah-mudahan iman kita semakin bertambah. Kira-kira itu yang bisa orang sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.